mata uang itu dua sisi dari diri kita. Nah, jadi kita pakai analogi dulu, teman-teman. Nah, saya next. Oke. Jadi kita beranalogi dulu. Kenapa nih tidak bisa jalannya? Bentar ya, saya pause dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sabar ya. Nah, jadi kenapa kita itu mata uang itu punya dua sisi, begitu juga kita manusia punya dua sisi ya kan. Nah, dua sisi mata uang ini berbeda gambarnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seperti di asuransi. Kita juga punya asuransi juga punya dua value buat kita. Jadi masing-masing punya fungsinya yang luar biasa. Jadi manfaat asuransi itu satu bisa sebagai proteksi ya kan. Ketika terjadi risiko, orang yang kita sayangi, itu semua aman finansialnya, dilindungi. Nah, terus bisa sebagai apa? Ketika kita masih hidup ya, tidak mengalami risiko, itu bisa kita jadikan sebagai apa? Tabungan buat masa depan kita, supaya kita tuh punya satu perencanaan finansial yang aman ya. Di saat terjadi risiko seperti saat sekarang pandemik terjadi corona gini, kita masih punya finansial yang bisa mengcover risiko yang kita hadapi pada saat sekarang, misalnya ada orang mengalami pekerjaan ya kan, nah dipecat ataupun kena potongan gaji, usahanya mengalami penurunan. Jadi pentingnya kita itu memiliki financial yang baik. Nah, dengan cara apa? Kita itu mulailah menghitung value of life kita, nilai hidup kita. Nah, begitu juga dengan screen protector ya teman-teman yang saya sharing ini ya. Nah, semua orang baik dari anak kecil hingga orang tua sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semua juga punya handphone. Setuju? Nah, jadi semua orang tuh apa? Ketika beli handphone, semakin tinggi nilai handphonenya itu, nah teman-teman saya akan tunjukkan, seperti orang saat sekarang beli iPhone, lagi pandemi pun beli iPhone ya kan. Nah, semakin tinggi nilai dari handphone yang kita miliki itu, otomatis setiap orang tuh rata-rata ya, itu dia memberikan screen protector yang makin tinggi. Itu layar anti goresnya, anti pecahnya, supaya apa? Kalau terjadi resiko handphonenya nggak sengaja jatuh, nah itu bisa terlindungi. Jadi handphonenya itu tetap baik kondisinya, yang layarnya yang dilindungi oleh screen protector, maka pakai layar anti gores. Jadi semakin tinggi handphone kita, mahal handphone kita, maka seseorang itu pasti berani membayar harga atas screen protector untuk lebih bagus melindungi handphone tersebut. Nah, begitu juga pada saat kita membeli asuransi, teman-teman, memberi proteksi, apalagi diri kita ini pelakunya loh. Diri kita ini mereview kembali kepada kita itu, bahwa kita itu paling berharga karena segala benda, segala harta yang kita miliki datangnya dari mana? Dari kita pelakunya. Nah, jadi semakin baik value of life, nilai hidup dari seseorang itu, baik dari status keuangannya, gaya hidupnya, maka asuransi yang diambil itu semestinya itu juga harus disesuaikan dengan value life orang tersebut, sehingga benefit yang dia dapatkan untuk dia dan orang tercintanya itu benar-benar bisa memadai, mencukupi ya. Nah, jadi ini yang akan saya sharing kepada teman-teman, bagaimana kita menambah dan meningkatkan value of life kita. Nah, dengan produk apa? Produk Q Smart Life dari Sequis, teman-teman. Teman-teman sering dengar Q Smart Life akhir ini terus-menerus Q Smart Life, Q Smart Life. Mungkin ada yang bilang, udah jadi biasa, kadang orang berpikir begitu kan. Tapi ini produk yang sangat luar biasa buat teman-teman. Buat calon nasabah kita. Karena ini bisa dipakai untuk semua kalangan manfaatnya. Dari gambar sini Anda lihat, saya pakai gambar ini diperlihatkan bisa untuk anak kecil, terus orang muda, keluarga muda, bahkan orang tua hingga kakek nenek kita.
Nah, jadi ini benar-benar semua kalangan bisa masuk, dan baik itu level kelasnya itu menengah ke bawah ke atas, itu semua bisa masuk, bisa mengambil produk proteksi Q Smart Life ini. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, saya akan melihatkan mereview kembali kepada kita semua fitur dari Q Smart Life itu apa. Jadi ini adalah jenis produk whole life ya teman-teman. Terus dia proteksinya itu bisa sampai usia 100 tahun. Nah, cara kita nyimpannya itu setornya itu bisa mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun. Boleh kita cara setornya boleh tahunan, semesteran, per kuartal, ataupun per bulan. Nah, usia masuknya itu bisa dari 1 bulan. Jadi kalau ada calon nasabah Anda yang punya baby, boleh Anda ajak dia masuk kalau keluarganya itu orang tuanya itu udah punya Q Smart. Minta orang tuanya masukkan untuk anaknya setelah dia punya asuransi kesehatan, ya kan? Nah, itu sampai usia 65. Jadi orang yang pensiun, terima uang pensiun bisa Anda ajak masuk produk ini. Oke? Nah, terus uang pertanggungnya paling minimal tuh kalau rupiah itu 100 juta. Kalau dalam bentuk US dollar itu bisa mulai dari 10.000 US dollar. Oke? Nah, ini saya sharing gambar ini menunjukkan kebahagiaan keluarga ketika kita bisa memproteksi, memiliki financial perencanaan keuangan yang baik, maka keluarga kecil, calon nasabah kita itu semua itu bisa hidup bahagia, hidup dengan aman ya. Nah, karena sudah menyiapkan melalui Q Smart ini. Jadi kalau kita bisa sharing ke nasabah kita pakai gambar-gambar begini ya, supaya bisa membangkitkan rasa, mengingatkan nasabah kita, dia pengen hidup begini kan. Nah, makanya mulailah sekarang menyiapkannya. Nah, bisa dengan sesuai dengan kondisi keuangannya. Oke. Nah, terus setelah dia proteksi dirinya, kita mulai mengajak dia untuk apa? Bisa dipakai untuk apa lagi? Kalau dia bisa pakai untuk pendidikan anaknya. Nah, namanya pendidikan itu nggak pernah namanya diskon sampai hari ini ya. Kalau sekolah itu nggak pernah ada promo, sale, hingga berapa persen, nggak ada. Yang ada naik hingga. Jadi teman-teman, inilah satu produk yang luar biasa bisa Anda pakai, mengajak para calon nasabah Anda itu untuk menyimpan dana pendidikan anaknya melalui produk Q Smart. Nah, jadi bulan lalu saya juga mengajak nasabah saya, walaupun dia polisnya udah banyak banget, tapi saya ajak dia Q Smart untuk anaknya. Pada tanggal 31 Desember saya calling lagi dan terakhir dia ambil. Jadi segalanya bisa teman-teman, asal kita bisa meyakinkan benefitnya untuk nasabah itu apa. Menyampaikan dengan benar ya. Nah, terus kalau nasabah kita dia sehat, dia pola hidup sehat, punya asuransi kesehatan, ya bagus. Nah, Q Smart ini bisa dipakai untuk apa? Kalau hari tua dia tetap sehat. Nah, terus dia mau nikmati masa pensiunnya. Nah, jadi dia bisa pakai dana Q Smart ini. Karena nilai tunainya itu dijamin. Sampai usia sekian, per usia itu nampak semua berapa perencanaan yang dia simpankan, yang dia siapkan. Jadi kalau nasabah dia bilang, kalau saya nggak meninggal gimana? Aman, uang ini bisa Anda ambil, bisa Anda pergunakan, nikmati bersama pasangan hidup Anda. Jadi ini sangat luar biasa, atau bisa Anda wariskan untuk cucu, anak cucu Anda. Itulah value of life Anda. Nah, sebagai dana warisan yang tadi saya sharing itu ya kan, jadi kalau terjadi risiko dia tidak menikmati, dia tidak mau menikmati, dia mau kasih ke keluarganya, generasi berikutnya, ya jadikanlah dana warisan. Namanya itu akan dikenang lagi oleh keluarganya. Orang bilang apa? Manusia mati meninggalkan nama. Jadi kita itu mulai sekarang kalau punya perencanaan keuangan yang baik, nah terus diajarkan kepada anak-anak, ke generasi berikut, maka itu akan menjadi satu habit financial yang bagus. Nah, jadi kita mulai sharingkan ini kepada calon nasabah kita, termasuk diri kita sendiri juga. Perencanaan itu sangat penting, ya kan? Nah, jadi sekarang yang ada di sini berapa orang? Anda cek, yang partisipan cek, di mana posisi Anda saat ini? Anda pilih. Nah, Anda boleh tulis di kolom chat. Posisi Anda saat ini di mana? Berbahaya? Atau rawan, karena diri kita paling tahu sendiri. Nah, pegang tangan, tanya ke hati, di mana ya posisi saya itu ya?
tangan itu taruh di hati kita. Di mana ya posisi saya saat ini ya? Nah, di posisi mantapkah? Atau aman? Nah, ada Ko William Aman di sini. Ko William Aman, aman-aman. Nah, oke. Nah, banyak aman di sini, kata Edwin. Iya, aman. Jadi semua hebat-hebat ya, agennya Mercy ya, semua aman. Tapi kita harus membuat lebih aman lagi. Nah, jadi nasabah kita boleh tunjukkan gambar ini, tanya ke dia. Nah, kalau Cici saat sekarang posisinya atau Koko atau Uncle, di mana posisi Anda saat sekarang ini? Nah, ketika dia sudah memilih gambar itu, Anda boleh mulai menceritakan benefit-benefit buat dia itu apa. Jadi, asuransi itu di Qsmart produk whole life ini, dia bukan tujuannya nabung meninggal udah, tapi dia bisa dipakai untuk ketika dia masih hidup, dia bisa nikmati uang ini. Nah, jadi ada beberapa nasabah, saya juga pernah sharing dia, saya bilang, ini nabung, uangnya bisa ambil. Ah, masa? Iya. Nah, karena mindset orang Indonesia itu banyak kalau nabung jiwa aja, kalau udah setor itu nggak ada bayar biaya pasti udah di-cut. Nah, kayak bayar biaya udah selesai, ya udah nggak dapat apa-apa lagi. Nah, tapi Qsmart Sequis ini luar biasa. Miliki dua pilihan, meninggal ataupun hidup ada manfaatnya, oke? Nah, terus area teman-teman ya. Kata William, telinganya gatal, dipanggil terus. Kenapa nggak bisa jalan lagi? Oke. Nah, kita lihat kembali proposal Qsmart ya teman-teman ya. Nah, Anda lihat di screen yang saya sharing ini, kita ambil UP yang 500 juta. Nah, dengan usia 40 tahun. Nah, pria dewasa yang berkeluarga. Nah, jadi Anda lihat, dia mengambil proteksi 500 juta, dia cukup menabung, menyisikan itu sekitar 15.950. Nah, lebih kurang 1 jutaan per bulan saja. Dia boleh simpan per bulan, setengah tahun sekali, ataupun per kuartal. Nah, teman-teman lihat, ini 500 juta, begitu nasabah setor, teman-teman, kenapa kadang kita itu begitu sudah ajukan IJEK kan, pengajuan asuransi nasabah, kita tuh mesti rajin follow nasabah untuk setor, karena ini benefitnya sangat luar biasa. Kita nggak tahu, apalagi di saat pandemi COVID begini ya, kalau terjadi risiko meninggal itu sangat rentan ya, teman-teman, baik muda. Jadi jangan menganggap muda masih aman. Pada kondisi saat ini enggak ya, teman-teman ya. Jadi begitu dia menabung 15 jutaan itu, dia itu sudah punya value of life itu, nilai dirinya udah naik 500 juta. Dengan hanya menyisikan 15 juta per tahun. Jadi per bulan tuh dia 1 juta aja itu. Udah dapat value itu 500 juta ya, bukan 500 rupiah, 500 juta teman-teman. Dan itu dijamin hingga usia 100 tahun, asalkan nasabah itu konsisten menabung dalam 5 tahun saja. Nah, ketika dia konsisten menabung dalam 5 tahun, maka pada tahun ke-7, teman-teman, tahun ke-6, teman-teman lihat, ya, itu udah balik modal, teman-teman. Bahkan dapat bunga lagi, teman-teman. Dia nabung 79 juta total. Itu kan per tahun simpannya, bukan sekaligus. Nah, jadi udah dapat manfaat 500 juta tanpa dia store uang berarti pada tahun ke-6 itu. Tanpa dia bayar biaya asuransi 500 juta itu, teman-teman. Jadi, bayangkan kalau tahun 5 dia waktu itu masih punya uang, nggak mau pakai, ya udah taruh aja. Anak-anak juga aman sekolahnya. Pada tahun usia 55 dia rencana mau pensiun. Nah, dia mau nikmati uangnya. Nah, dia itu udah punya tabungan 130 juta. Dengan mulai yang pada saat usia 40 dia mulai menyisihkan hanya 15 jutaan itu. Dan dia punya waktu cuma 5 tahun. Hanya pakai 5 tahun saja. Nah, setelah itu dia udah aman semua. Jadi nilai tunainya itu pasti. Pandemi terjadi, nilai investasi itu nggak masalah, tidur enak. Nah, terus dia tuh makanya bebas dari rasa cemas.
nilai tunainya bisa hilang nggak, mau top up nggak ya? Nah, nggak perlu dia. Dia udah tahu tahun keberapa, berapa semua. Nah, terus produk ini bisa juga kalau nasabah dia mau ambil, tiba-tiba dia sudah sangat buntu, nggak ada jalan lagi. Nah, dia keingat dia punya polis sekuis. Nah, yang polis Qsmart ini, dia boleh ajukan ke sekuis. Dari nilai tunai itu dia boleh lakukan peminjaman itu maksimal 80%. Pastinya ada syarat dan ketentuan ya kan. Nah, tapi ini sangat luar biasa. Dia tidak perlu kalau kita pinjam uang dari bank pasti ada namanya apa? Survei ya kan. Terus lihat kondisi keuangan kita, laporan keuangan kita udah berapa, SPT kita berapa. Nah, kalau kita nabung di sini tiba-tiba kita sangat-sangat butuh nggak ada jalan lagi, kita bisa ke kantor sekuis atau hubungi agennya itu, minta bantuannya itu tanpa harus pakai lampirin SPT tahunan Anda. Nah, apalagi kalau udah pensiun mau gimana, ya kan? Nah, terus kelebihannya itu yaitu tadi saya sharing, bisa melindungi jiwa kita itu tanpa setor biaya asuransi hingga usia 100 tahun. Nah, jadi kita itu kalau sudah ambil Qsmart udah tenang, hidup mati itu udah pokoknya aman 100. Kalau kita nabung 1 miliar ya 1 miliar, ya kan? Hidup mati tetap 1 miliar. Oke. Nah, ini kalau tadi yang untuk yang pria dewasa yang udah berkeluarga. Kalau untuk anak muda yang masih 25 baru mau married atau apa kan, baru mau membangun bisnisnya. Nah, dia boleh mencicil nggak? Dia kan lagi pakai uang untuk bangun bisnis, ya kan? Mengembangkan bisnis. Nah, dia boleh pakai uangnya apa? Nabung 10 tahun, dia nggak usah 5 tahun, mau nabung pilihan 10 tahun juga bisa, nyicil santai. Nah, sampai 10 tahun usianya baru 35 tahun aja. Nah, dan pada usia 65 ini, dia udah punya dana pasti 1 miliar. Jadi kalau misalnya anak muda, kita boleh ngajak dia untuk perencanaan sebagai pelindung bisnisnya. Nah, ketika dia mau mulai membangun bisnis, itu kan resiko modalnya membunga bisnis tidak bisa langsung menghasilkan uang ya kan. Nah, ngajak dia beli paper aset Qsmart untuk melindungi sebagai screen protector bisnisnya. Kalau anak muda itu nggak suka meninggal, katanya masih muda ya kan. Jadi pakai Qsmart itu sebagai pelindung bisnisnya. Nah, itu jadi dia ada apa-apa sudah mengcover bisnisnya itu pakai Qsmart. Kalau risiko terjadi, bisnisnya tetap bisa jalan. Apa yang dia mulai bangun itu tetap bisa berlanjut. Hasil karya itu tetap berlanjut. Nah, kita boleh share itu kepada calon nasabah yang milenial, yang masih muda ya. Oke. Nah, ini adalah tabel, bisa teman-teman screenshot, kalau teman-teman bisa kasih lihat, ini kelipatan 5 teman-teman, dari 25 sampai 50 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang fokusnya di nilai tunainya, Anda boleh cerita kalau Anda mau 1 miliar, nah sambil proteksi bisnis Anda, keluarga Anda, diri Anda, nah mulailah menabung untuk 25 baru 1.800.000 sekian. Nah, terus kita sebagai agent juga, Anda cek financial Anda juga, jangan asik follow up nasabah, diri sendiri tidak ada proteksi. Nah, itu salah besar teman-teman. Jadi Anda selesai ini Anda cek ya, berapa value diri Anda, value of life Anda. Nah, sesuaikan dengan penghasilan Anda. Orang kadang bilang bagaimana cara menghitungnya. Nah, ada Sanjay Tolani ajarin kita ya kan. Nah, kalau kita tanya orang pengeluar apa pemasukan income, orang kurang mau cerita. Kalau tanya biaya pengeluaran, orang lebih enjoy, lebih nyaman untuk cerita pada kita. Kita hitung total pengeluarannya berapa. Nah, kita bantu dia untuk secara kasarnya kita hitungkan. Jadi teman-teman hitung aja pengeluarannya berapa. Nah, Anda bantu dia, kalikan. Dia punya segini kan uang kan. Pengeluarannya 10 juta. Nah, jadi dia butuh itu berapa. Nah, jadi teman-teman itu sharingkan kepada dia. Nah, kalau punya pengeluaran sebulan berapa? 10 juta kok. Nah, mau gimana ya? Jadi 10 jutanya Anda kalikan dengan berarti 10 juta kali 12 ya, Anda kalikan. Nah, setelah Anda kalikan dengan 25 faktornya. Nah, itulah kira-kira angka untuk pelindungan proteksi yang dia butuhkan pada saat sekarang ini sesuai dengan biaya yang dia keluarin. Oke, teman-teman. Nah, ini ada tabel ya, tabel Qsmart. Jadi, Anda boleh screenshot atau Anda bahkan udah punya ya kan. Tapi Anda lihat kembali,
cek kembali calon nasabah yang lagi Anda follow up. Kalau bisa lebih tinggi proteksinya, why not? Nah, berani tawarin proteksi lebih tinggi, 1 miliar ke atas, ya kan? Nah, atau 5 miliar, ya kan? Nah, jadi kita ini harus punya rasa happy closing Q-Smart ya sebelum replacing ya. Jadi Anda tuh lihat kembali pangsa pasar melalui bank nama yang sudah Anda buat. Kalau belum, tambah lagi buat. Kalau udah habis bank namanya, mintalah referensi dari calon nasabah Anda, nasabah lama Anda, teman Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda, mintalah, ini mulut dibuka. Nah, mulut buka, maka rezeki pun datang. Nah, terus bagaimana tuh seperti tadi Yenti ini dia membangun hubungan komunikasi yang baik sehingga ketika nasabahnya ada di prospek orang, dia pun mencari Yenti. Dia kasih lihat ke Yenti, Yen ini produk apa gini-gini, bayangin. Nah, karena dia sudah trust sama kita, membangun trust itu butuh namanya waktu. Jadi kita itu harus terus-menerus menjalin hubungan yang baik. Tapi intinya kita punya tulus ya, teman-teman ya. Nah, terus kita tuh menggali, setelah kita mencari hubungan yang dekat dengan nasabah, kita komunikasi yang baik, nah, otomatis kita bisa menggali. Nah, kebutuhannya itu apa? Kita baru tahu, rupanya dia punya ini, punya ini, punya ini, ya kan? Nah, jadi kita telepon nasabah, itu jalin hubungan bukan hanya sekedar, ini ada produk ini gini-gini, habis itu nggak pernah hubungi lagi. Nah, terus kita mencari kesamaan dengan dia, mungkin di dalam hobi, dia hobi memasak, kita sharing memasak, ada yang punya baby, dia sharing mengenai apanya babynya dengan si calon nasabahnya, ya kan? Terus ada yang masih anak muda yang lagi lihat saham-saham, saat sekarang saya lihat banyak orang ya, nah main saham gitu kan, nah baru Anda belajar membawa dia ke manfaat produk Q-Smart ini. Nah, jadi Anda tekankan benefit Q-Smart ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan nilai value dari si calon nasabah kita. Value of life itu kita hitungin, bantu dia. Nah, terus kita sebagai agent, kita tuh harus menanamkan mindset penolakan hanyalah penundaan, teman-teman. Di dunia ini, segala bisnis, di bidang marketing, dalam sales itu pasti ada namanya penolakan, nggak ada yang nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti something, mau ditanyain, berarti nggak ada aktivitas. Nah, jadi penolakan itu kita harus punya mindset, ini mindsetnya harus dibenerin dulu. Itu hanya sementara. Karena kita udah banyak membuktikan, ada orang follow up 1 tahun, 2 tahun, itu kita berakhir closing, bahkan bisa jadi nasabahnya, bisa jadi calon nasabah, jadi nasabah potensialnya lagi, dan nasabah yang loyal buat dia, yang awalnya itu susah banget dijalin hubungan, ya kan? Nah, maka punya mindset penolakan hanyalah penundaan saja. Yang penting rajin follow up hingga berhasil. Nah, jadi tanamkan mindset ini di pikiran kita. Itu hanya sementara, mereka masih belum mengerti, mereka masih belum butuh, atau mereka masih belum my timingnya belum cocok. Tetap lakukan follow up, jalin hubungan komunikasi kembali, gali hubungannya dan cari kesamaan, segalanya di sharing-sharing terus-menerus, jalin terus-menerus, maka itu penjualan kan terus-menerus terjadi sampai kapanpun. Oke teman-teman, jadi ingat happy closing Q-Smart ya. Nah, ini ada satu case ya di Mercy kita kan. Nah, ini terbukti kan. Nah, inilah yang tadi saya sharing itu, menjalin komunikasi terus-menerus ya kan, sehingga berbuah hasil. Nah, ini saya mau undang Bang Edwin, mana Bang Edwin? Halo, Brother Edwin. Apa, Viti? Ya, ini Bos Edwin keluar. Ayo kita kasih aplaus dulu. Nah, bagi dong tipsnya. Mengganggu saya makan aja. Kan, nggak apa-apa. Nanti rezekimu bertambah dengan sharing sedikit kepada kita. Amin ya Robi alamin. Ini bro, gimana ini kemarin closingnya Q-Smart itu 57, ini usia berapaan ini nasabahnya ini? Ini Q-Smart, ini dua polisi ini adalah suami istri ya. Suami istri, jadi anak beli untuk orang tua. Ya, satu papa, satu mama. Nah, rencananya saya mau kasih life plan aja ya. Kenapa? Karena premi kan lebih gede. Ya, cuma dikarenakan keuangannya tidak cukup, jadi otomatis papanya ambil Q-Smart, mamanya ambil life plan.
Nah, saya cuma mau sharing sedikit ya untuk 37 orang yang masih berada di sini. Ini teknik baru ya, teknik baru. Oke. Jadi Mantap. ini dua nasabah ini nasabahnya adalah nasabah orang Jakarta ya. Dia asli Pontianak ya. Tempat lahirnya Bro Tony ya, tempat lahirnya Bro Tony. Mantap, orang luar kota ya di Ya, closing-nya ya. sorry ya Bro Tony, saya ambil nasabah Bro Tony ya, Pontianak. Jangan-jangan nasabah saya nih. Iya. Ya, ini apa? New business tidak pernah ada di Sequis. New business loh Tony, dia sudah ke kampung halaman kamu. Iya, makanya kita jangan lama-lama berada di rumah ya. Corona itu pasti ada dan sudah menjadi penyakit biasa, bukan penyakit yang luar biasa. Sekarang corona ini sudah menjadi penyakit yang biasa. Yang penting kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Keluar pakai masker ya, selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Udah itu aja. Ya, jangan ditakut-takuti dengan berita-berita yang sangat membahayakan kita gitu. Nah, oke, saya sharing sedikit ya karena saya cuma dikasih 1 menit aja nih ya. Jadi boleh lah, lama pun boleh. Enggak, saya nggak boleh ganggu waktu Bro Tony. Ya, jadi ini saya sebelum prospek ini saya sudah menanamkan di dalam pikiran bawah sadar saya bahwasanya ini saya harus closing life plan sama QSmart. Ya, jadi saya bukan closing unit link. Jadi kenapa? Saya sewaktu kasih dia proposal ini, dia langsung bilang, wah tinggi juga ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau mau yang murah ada unit link. Oh, unit link itu bagaimana? Kadang dia nasabah baru nggak tahu ya. Ya udah saya jelaskan panjang lebar ya, panjang kali lebar sampai dari siang sampai malam, malam sampai tengah malam ya. Saya follow up dia. Barusan saya bilang, oh kalau mau murah ya udah ambil unit link aja, jangan dipaksakan. Karena saya udah mengarahkan dia bahwasanya dia pasti ambil tradisional. Tapi saya tetap menggunakan sedikit teknik bahwasanya saya alihkan dia yang ke murah, tapi sebenarnya saya mau alihkan dia yang ke mahal. Nah, itu tekniknya bagaimana? Yaitu tekniknya cuma simple, banyak-banyak aktivitas gitu aja ya. Sebenarnya nggak ada teknik baru ya. Ya, banyak aktivitas, banyak action. Untuk agent-agent baru selalu konsultasi sama leader. Ya, selalu konsultasi sama leader itu. Intinya adalah tanamkan mindset Anda bahwasanya nasabah ini cocoknya di mana dan maunya kalian ini closingnya di mana gitu. Kamu udah kenal dia berapa lama? Ini kebetulan ini pengantin baru ya. Jadi saya kenal suaminya dulu. Saya kenal suaminya itu barusan dikenalin sama istrinya. Jadi saya disuruh hubungi istrinya bahwasanya dia mau ambil asuransi untuk orang tuanya. Pertama-tama mereka sebenarnya mau saya prospek itu adalah IMC ya, kesehatan. Tapi waktu itu dibanding sama yang lain, terus ada suatu masalah ya. Saya udah lupa masalah apa, tiba-tiba nggak jadi ambil kesehatan. Di tempat lain juga nggak jadi ambil. Nah, barusan saya sharing dia, saya chatting lagi, sharing ke dia, bahwasanya ya kalau nggak mau ambil kesehatan, pertimbangkanlah dengan ambil jiwa. Ya, selagi masih sehat, selagi ini pertimbangkan untuk ambil jiwa. Ya udah, habis itu saya nggak cari dia lagi. Ya, jadi ibaratnya kita harus pakai teknik tarik urut. Ya, seakan-akan kita tidak butuh case dia, tapi seakan-akan kita butuh case dia. Nah, bingung kan? Saya lihat muka Viti pun bingung. Kita nggak butuh case dia, tapi seakan-akan kita nggak butuh, tapi sebenarnya kita butuh. Ya harus ciptakan itu. Jadi karena saya memang udah tanamkan mindset bahwasanya saya mau closing dia di Januari, bukan di 2020. Karena 2020 lalu kan omset udah capai ya. Jadi saya nggak follow up dia, saya tarik ulur. Akhirnya di Januari baru saya cari dia lagi. Bagaimana jiwa Anda gitu. Baru dia cerita. Ya udah akhirnya singkat cerita ya ini closing. Dan waktu closing itu udah malam. Jadi malam saya malam
saya kan udah males submit ya, mau ada family time ya, besoknya saya baru mau submit, dia tiba-tiba malah, jadi saya mau store berapa? Oh tenang, nggak usah malam ini store. Nah kita pakai tarik ulur juga ya. Ya ibaratnya gimana ya? Jangan seakan-akan kita membutuhkan case ini. Jadi waktu nasabah sudah mau store, wah cepat-cepat suruh store gitu. Jangan. Ya itu untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya untuk orang-orang yang maksudnya preminya sudah jauh di atas 20, jauh di atas 50 ya. Jauh di atas 50 kita harus menggunakan seperti ini. Jadi ibaratnya kita bawa dia santai dulu. Kecuali dengan kalau premi kecil, oke, dia mau store ya langsung suruh store. Karena kebanyakan yang saya lihat ini untuk premi-premi yang di bawah 50 atau di bawah 20 itu ya memang lebih banyak pertimbangan. Jadi harus cepat-cepat suruh mereka pertimbangan. Kalau untuk premi yang di atas 50, 100, udah nggak apa-apa, bawa santai aja. Ya itu aja sih Fitri ya. Oke, thank you sharingnya ya. Ada teknik baru lagi ya. Jadi kita banyak belajar, makanya kita kenapa harus ikuti GMAT, karena banyak teknik-teknik dari para agent profesional yang bisa kita pelajari, kita praktekkan, dan kita modifikasi kembali ya kan. Oke, thank you ya Bos Edwin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kenapa? Jadi teman-teman, ini saya perlihatkan kepada Anda tadi bukti closingan ya, bukti orang percaya mau masuk QSmart. Nah, ini juga ada saya tampilkan satu bukti ya, orang mengambil QSmart dengan UP 5 miliar lebih ya kan. Nah, bukan hanya dalam bentuk polis, tetapi bukti klaimnya, orang udah masuk, buktinya mana. Nah, ini bisa kita sebagai senjata kita itu menunjukkan, meyakinkan para calon nasabah kita. Sekwis itu memberikan bukti. Selain kita sharing mengenai komponen profile perusahaan kita itu, nah perusahaan kita itu memberikan bukti-bukti, jadi kadang kita perlu share bukti-bukti ya kan. Nah untuk menambah keyakinan, ditambah dengan dari diri kita sudah nasabah kita itu udah percaya dan mengerti karakter kita, dia sudah dekat dengan kita. Nah kita kasih dia bukti-bukti ini juga kepada dia. Nah ini ada satu lagi. Oh ya, bentar ya, video saya tertutup. Nah, ini ada satu lagi teman-teman, bukti klaim. Ini baru terjadi ya, beberapa bulan yang lalu. Klaiman dari Sekwis ini 25 miliar teman-teman. Nah, jadi ini yang terbaru. Jadi Sekwis itu pernah membayarkan 25 miliar kepada nasabahnya. Jadi ini ada satu bukti nyata yang benar-benar ya. Jadi orang itu kenapa berani mengambil proteksi dengan angka besar. Nah, karena ini. Nah, kata si Edwin ini harus apa nih? Oke, kita paskan ya. Nah, jadi ini adalah bukti-bukti yang bisa teman-teman sharingkan kepada calon nasabah yang lagi ada follow up. Nah, Anda kasih bukti ini setelah Anda sharing benefitnya, terus bukti-bukti orang mengambil keputusan, bukti polis orang itu sudah di-issue, diterbitkan, dan bukti setelah orang itu menabung dalam berjalan dengan waktu, karena Sekwis bukan baru 2-3 tahun berdiri, udah 36 tahun berdiri ya kan teman-teman. Jadi perjalanannya itu, nah membuktikan dari tahun ke tahun itu selalu ada bukti-bukti. Jadi inilah yang menjadi Anda harus yakin, seperti tadi Ewin bilang ya kan, nah tanamkan di dalam diri kita keyakinan. Nah jadi perusahaan yang kita, company yang kita, produk company dari perusahaan kita itu ditambah dengan keyakinan diri kita. Oke teman-teman. Nah, jadi hari ini sharing saya ini sampai di sini. Nanti untuk bagaimana caranya kita memprospek, mempersuade orang, yakin, nah akan dibawakan oleh teman kita yang satu lagi yang luar biasa dahsyat, closingannya juga ratusan juta. Oke. Thank you ya Vina, saya kembalikan ke Vina. Thank you teman-teman, thank you, saya kembalikan ke Vina. Oke, happy closing. Dalam 2 hari ini segalanya bisa asal kita lakukan action aktivitas yang produktif.
Oke, thank you. Benar. Thank you banget ya buat sharingnya dari CPT. Jadi teman-teman tadi udah catat, udah pahami, udah screenshot semuanya, bukti klaim dan sebagainya, semuanya udah, tinggal dilakukan aja. Tapi pasti ya masih ada gimana ya, startnya bagaimana, apa yang harus aku lakukan ya supaya bisa closing lebih cepat mungkin ya. Nah, jadi hari ini kita juga akan mendengarkan sharing langsung tips selling dari leader kita, yaitu Ko Tony. Saya persilakan. Oke, thank you Vin untuk kesempatannya ya. Dan selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, tadi kita udah dengar ada testimoni dari Yanti ya, katanya dia sempat ditolak biarpun sudah sudah lama bergabung di Sequis. Dan ternyata bangun hubungan itu adalah kuncinya. Dan kita juga dengar dari tadi sharing dari Viti tentang bahan-bahannya Kismart itu sangat berguna dan sangat bagus sebenarnya buat kita semua. Pertanyaan cuma satu, apakah Anda sudah memilikinya? Apalagi bagi teman-teman tadi yang menjawab aman gitu loh. Ya, dan saya pribadi pun mengambilnya dan itulah yang membuat salah satu nasabah trust sama saya sehingga waktu saya kasih lihat, "Wih, kamu punya." Dia kaget. "Beli berapa?" Saya bilang 5M. Wah, udah kaget. Akhirnya nggak ada kata kedua, dia pun mau ambil gitu. Salah satunya, karena saya diajarkan waktu di marketing, ketika Anda ya ada di satu perusahaan itu, kalau misalkan ya Anda memakainya di rumah. Waktu itu saya sempat di satu perusahaan namanya perusahaan Fumakila ya, obat nyamuk vape ya. Tapi di rumah saya pakai Baygon gitu. Bayangkan teman-teman, bos saya datang, sidak mendadak gitu loh. Hari Minggu dia datang, kok rumah pakai Baygon? Sedangkan Anda jual Fumakila. Terus bagaimana dengan marketing kamu gitu loh? Kamu keluar kobar-kobar bahwa vape nomor satu, Fumakila nomor satu gitu. Kenapa Anda pakai Baygon? Mulai saat itu saya baru ingat ya. Saya disadarkan akhirnya di rumah Baygon saya ganti semua, ganti vape gitu loh. Begitu juga saya terjun di bidang Sequis ini, saya pikir ya, saya kalau bilang bagus saya punya. Kalau saya punya, berarti kalau saya akan lebih gampang memperkenalkan. Ya, karena orang perlu bukti gitu loh. Kalau nggak ada bukti dianggap, wah kamu cuma ngomong doang gitu loh. Oke, saya ingin cerita teman-teman. Ya, kemarin itu saya sempat untuk FOD. Ya, diajak FOD sama agent. Dan saat itu singkat ceritanya kita closing 4 polis waktu itu. Polisnya adalah Kismart semua teman-teman. Ya, Kismart semua. Dan saat itu memang saya lihat sih kemampuan dari agent ini udah bisa. Tapi waktu FOD saya bilang, oke, kita terapkan ya. FOD kan ada 3 hal ya. Artinya pertama kalau saya temani FOD itu ya, satu adalah leader yang melakukan, agent melihat gitu. Ya kan? Terus yang kedua, ya leader dan agent melakukannya bersama-sama. Tapi kita lakukan yang ketiga. Maksudnya apa? Anda lakukan, saya yang lihat. Jadi pada saat itu kita ke tempat klien, ke tempat nasabah, calon nasabah, dia melakukan, saya yang lihat. Tapi secara saya penilaian, sebenarnya tanpa ajak saya pun dia udah bisa gitu teman-teman. Udah bisa. Karena apa? Yang saya terapkan ke dia, saya bilang, satu, Anda perlu sharing. Sharing dulu, baru selling. Yang menjadikan kita gagal adalah selling. Kita langsung selling, nggak ada sharingnya. Dan dia bilang, benar nggak kok setelah kita closing itu? Saya bilang, benar, kamu bisa cerita dia sampai, begitu lama, sampai sejam. Artinya dia, oke, ngambil. Sebenarnya kamu udah ngambil hatinya gitu. Dan saya ingat, agent ini, beberapa bulan yang lalu bergabung gitu. Jadi waktu awal bergabung, tetap mengalami yang namanya kesulitan, ya gagal, ya maksudnya ditolak gitu loh. Kenapa ditolak? Ya karena belum punya pengetahuan. Saya ingat waktu awal, kalau kita langsung dengar ceritanya, kemarin dia closing 40, kan hebat. Dia udah bisa cerita panjang lebar dan segala macam, dan nasabah bilang, oh saya sangat trust sama kamu. Karena apa? Pertama, pengetahuan kamu sangat kamu kuasai. Yang kedua, kamu lebih meyakinkan daripada agen-agen yang datang untuk tawarkan saya. Bahkan semalam saudara saya, agent Sequis juga datang, saya nggak ambil, tapi saya ambil sama kamu gitu loh. Karena apa? Saya melihat kamu lebih menguasai. Artinya apa? Ya, kita feedback kembali. Awalnya, waktu dia datang, join di Sequis, yang namanya orang punya background marketing, ya tentunya mau pakai gaya dia. Dan apa yang terjadi? Sekali keluar, pulang, babak belur. Dan bilang apa? Kok susah ya jual asuransi gitu. Gak seperti saya bayangkan, susah banget kok. Akhirnya tiap kali ketemu susah. Selalu susah. Saya bilang kalau susah, kapan gampangnya gitu loh. Akhirnya saya bilang, oke, kita coba ya satu hal. Saya bilang, kamu pertama adalah yang kamu lakukan, rajin training. Karena tiap Sabtu kita ada trainingnya. Yang kedua,
Ya setiap hari Senin, ya kebetulan di tim kita setiap hari Senin ada namanya GID. Kamu rajin ikut, ya. Biarpun kamu belum ngerti, kamu ikut terus sampai kamu benar-benar ngerti, paham, dan kamu kuasai. Dan dia lakukan. Terus akhirnya dia coba lagi, gagal lagi. Oke, bilangnya susah lagi. Saya ketemu dia bilang susah lagi. Jadi tiap kali ketemu, hela nafasnya besar, gitu loh. Kayaknya orang udah kayak gimana gitu loh. Akhirnya saya bilang, oke, yuk kita ganti pemikiran. Ganti pemikiran gimana? Satu, oke. Kamu berpikir gini, kamu dilahirkan untuk gagal dan kamu pasti gagal. Ya, kamu dilahirkan untuk gagal dan kamu pasti gagal. Oh, kok gitu kok? Bukannya kita harus jadi pemenang? Benar, karena kamu ingin menang terus. Akhirnya kamu yang terjadi adalah gagal. Waktu kamu gagal, kamu hela nafasnya makin panjang, saya bilang. Ya, jadi kayak capek gitu loh. Tapi kita coba, ya. Kamu dilahirkan untuk gagal dan kamu pasti gagal. Kalau kamu berpikir kamu pasti gagal, apa yang terjadi pemikiran kamu itu? Setelah kamu datang gagal ya biasa aja, kan gitu. Jadi nggak ada apa ya, maksudnya sesuatu yang spesial gagal itu. Tapi kalau misalkan Anda udah tahu gagal, Anda datang, ternyata Anda sukses, closing, apa yang terjadi? Wah, Anda bahagia sekali. Kenapa? Saya katakan bahwa Anda dilahirkan untuk gagal dan Anda pasti gagal. Itu untuk membangun keberanian kita, itu satu. Yang kedua, kita untuk menghipno alam bawah sadar kita. Karena kita biasanya malas bergerak. Kenapa? Kita udah tahu nih sebelum perang, kita pikiran, oh jangan-jangan dia tolak saya ini, gitu loh. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Karena alam bawah sadar Anda sudah mengalahkan Anda. Dan pas ke lapangan apa yang terjadi, ya Anda gagal. Saya bilang kalau misalkan Anda dilahirkan untuk gagal, berarti kalau Anda tidak ke lapangan untuk ketemu orang-orang prospek, Anda pasti gagal. Tapi kalau misalkan Anda udah tahu Anda gagal, kalau tidak pergi, tapi kalau pergi pasti ada gagalnya. Tapi bisa nggak berhasil? Bisa, artinya 50-50. Akhirnya itulah yang dia terapkan dan dia coba. Dan kemarin dia sangat sukses, dia bisa closing 4 polis. Dan saya lihat, hebat sekali dia bisa dapat orang yang influence di dalam kompleks itu. Gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya selain closing satu keluarga itu, ternyata tetangga lewat. Ya tetangga itu dipanggil lah saya sama yang punya rumah. Ayo lihat. Kita kayak jualan kacang aja gitu loh, kismatnya. Dan apa yang terjadi? Tetangga, yo bagus ya. Oke, mau saja nggak usah. Yang penting saya udah percaya Cici ini masuk, saya masuk pasti oke Bung ya katanya. Pasti ini beda dengan yang kemarin yang dari A, yang dari P gitu loh. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi ya habis saat itu kita bawa pulang 4 polis semua kismat. Sangat luar biasa dan akhirnya singkat ceritanya dia bahagia sekali gitu. Saya bilang sebenarnya kamu punya kemampuan, hanya aja ya kamu belum percaya diri aja. Tapi yang kamu lakukan sudah cukup bagus. Saya mau katakan gini teman-teman, di Sequis itu ya kita bagusnya kita ditemani leader. Ya, temani leader dan kita di Sequis ada sistem. Ada sistem yang dimana salah satunya adalah leader waktu kita udah belajar, kita mau ke lapangan. Leader itu biasanya kita boleh minta mereka untuk temenin kita. Namanya FOD, Field of Observation dan Demonstration. Di situ leader akan mendemokan. Jadi bukan membantu closing, tapi akan mendemokan bagaimana sih cara closing. Jadi artinya kalau misalkan sampai nggak closing, ya nggak masalah. Dia demokan gitu. Nah, saat itu, terus apa yang terjadi kalau misalkan nggak closing? Ke depan juga pasti closing. Yang penting kita bisa ngambil hatinya. Caranya gimana teman-teman? Cuma satu, bangun hubungan. Seperti yang dikatakan Yanti. Bangun hubungan baik, ya sharing, bawel dikit nggak apa-apa. Ya karena kalau di asuransi, kepo is diamond, silent is gold memang. Tapi kalau kita kepo is diamond, jadi artinya emas lebih mahal atau daripada diamond gitu loh. Dan itu kembali ke diri kita. Ya itu adalah kuncinya teman-teman. Banyak sekali kita dengar kayak kata Edwin, wah sampai jualan mahal, wah memang ilmunya udah tingkat tinggi teman-teman. Kita maklum karena Edwin sudah lama. Tapi teman-teman jangan berkecil hati. Dengan berjalan waktu, teman-teman akan seperti Edwin. Bahkan mungkin akan lebih daripada Edwin gitu loh. Jadi semua masalah waktu kembali ke kita, bagaimana kita giat untuk melakukannya. Oke, teman-teman sebagai penutup ya. Value is life is value atau value is of life ya, jadi value itu berbicara nilai. Saya mau sampaikan satu cerita teman-teman. Ya, jadi ada satu cerita di mana ada seorang berkuda tiba-tiba datang. Jadi Gurujan itu sama seorang petani lagi main catur. Dan tanyalah si orang berkuda ini sama si Gurujan ini. Dia bilang, guru, saya mau nanya ya, di sana di kota yang di bawah itu, orangnya seperti apa? Dan Gurujan bertanya kembali kepada orang tersebut. Dia mengatakan apa?
Kenapa kamu, Guru Jen bertanya, kenapa kamu mau pindah ke situ? Ya karena tempat tinggal saya sebelumnya, orang-orangnya tuh rese. Orang-orangnya itu benar-benar mengesalkan. Dan lain-lain, semua negatif. Apa yang terjadi, teman-teman? Guru Jen mengatakan, di tempat itu, pas seperti yang kamu katakan, orangnya mengesalkan, ya, orang-orangnya semua rese gitu. Jadi artinya, apa yang terjadi? Akhirnya orang itu tidak jadi pindah ke situ. Pergilah ke tempat lain. Terus datanglah nggak lama, 1 jam kemudian, datanglah seorang pemuda yang lain. Ya datang, mau pindah tempat, dia dengan guru. Orang di desa itu yang dibawa orangnya gimana? Guru Jen nanya dengan pertanyaan sama. Kenapa kamu mau pindah? Katanya, oke, kenapa saya mau pindah? Karena gini, Guru, saya ditugaskan untuk di situ. Sebenarnya saya nggak mau pindah. Tempat saya sebelumnya udah enak gitu loh. Orangnya baik dan segala macam, santun dan segala macam gitu. Pokoknya baik-baik semua. Terus kenapa? Iya, saya mau pindah karena saya tugas. Oh, saya bilang, Guru Jen mengatakan gini, wah, di situ pas seperti yang kamu katakan katanya. Akhirnya orang itu gegaslah ke sana gitu. Akhirnya petani ini bingung. Kenapa 2 orang yang bertanya jawabannya berbeda? Guru Jen mengatakan, dia bilang ya, itu kembali ke diri kita. Ya, karena apa? Pemikiran itu adalah sebab, lingkungan itu adalah akibat. Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, susah atau gampang kembali kepada kita sendiri. Di saat kita berpikir bisa, Anda pasti bisa melakukannya. Sebagai closing itu adalah masalah waktu. Ya, tapi di Sekus ini kita berbicara bukan seberapa cepat Anda berhasil, tapi seberapa lama Anda bertahan di bisnis ini. Kita lihat ada Viti, ada Edwin, juga ada Vina dan teman-teman yang lain ya. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena apa? Mereka konsisten dan mereka benar-benar lama di bidang ini dan mereka berhasil, teman-teman. Ya, itu teman-teman yang saya mau sampaikan. Ini ada salah satu tips selling dari saya. Semoga memberkati teman-teman semua. Thank you untuk Vina dan Viti semua. Thank you.